Di dalam kehidupan kita, kita pasti dihadapkan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Mulai dari kita bangun pagi aja deh, kita harus sudah milih kita mau pakai baju apa, mau kemana hari itu, mau ketemu siapa, mau melakukan apa aja, dan itu semua harus kita putuskan. Nah, kalau misalnya di next level lagi, selain level personal, mungkin nih kita harus membuat keputusan untuk banyak orang, atau misalnya kita ada di menjadi pemimpin atau leader begitu ya. Nah, ini efek dari keputusan itu pastinya akan sangat berpengaruh pada orang lain. Maka dari itu kita benar-benar harus belajar gimana sih caranya mengambil keputusan dengan baik. Pertama, kita harus berhenti sejenak dulu dan bertanya pada diri kita, benar nggak sih ini tanggung jawab kita? Apakah keputusan ini memang harus kita yang ambil? Nah, dari situ baru selanjutnya kita boleh mulai mengumpulkan informasi nih sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kita harus cari informasi mungkin dari orang lain atau mungkin dari sumber-sumber tertentu, dan kita harus pastikan kalau itu valid dan kredibel supaya kita memudahkan kita untuk membuat keputusan. Nah, yang ketiga itu adalah time frame, alias timing itu sangat penting waktu kita mengambil sebuah keputusan. Karena kalau misalnya nih kita ngambil keputusan di saat yang nggak tepat, terlalu cepat atau terlalu lambat, itu juga akan berakibat fatal atau berakibat buruk. Apalagi ini kita ngomongin keputusan yang kita ambil untuk kepentingan banyak orang. Jadi timing juga harus dipastikan supaya benar-benar kita ambil di saat yang tepat. Nah, yang keempat adalah cek pengalaman. Pastinya keputusan yang kita buat itu mungkin sudah pernah kita buat sebelumnya atau pernah dibuat oleh orang lain. Jadi kita bisa cek-cek lagi nih pengalaman. Misalnya, what can I learn from other people? Atau what can I learn from the past gitu kan. Mungkin ada sebelumnya kita membuat kesalahan-kesalahan sehingga kita buat keputusan yang nggak baik gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ, dan dari belajar pengalaman kita sendiri maupun orang lain, itu bisa menjadikan pertimbangan gitu untuk kita bisa mengambil keputusan supaya kita tidak menyesal nantinya. Nah, yang terakhir adalah jabarkan setiap opsi. Jadi kan tadi kita udah melakukan langkah-langkah sebelumnya ya, mulai dari kita cek pengalaman, kita juga mulai ada refleksi diri juga, kumpulkan informasi. Nah, setelah melalui semua proses itu, kita pasti punya beberapa opsi. Nah, kita harus melihat dari opsi-opsi itu resikonya gimana, mana yang mungkin resikonya tinggi, mana mungkin yang resikonya rendah. Memang nggak jarang sih kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus memutuskan antara dua pilihan yang nggak baik gitu ya. Nah, mungkin ada di situasi seperti itu, tapi dengan kita sudah menimbang-nimbang, mempunyai dasar, itu akan membuat kita lebih baik untuk membuat keputusan yang tadi yang nggak akan kita sesali. Oke teman-teman, itu tadi 5 hal yang bisa kita ingat dan bisa kita praktekkan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, apalagi keputusan itu adalah menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi berhati-hati dan tetap kita bersemangat dalam membuat sebuah keputusan supaya bisa berguna bagi banyak orang. Thank you.